Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian dengan NIM 2265019 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari pemrograman Java. Yang pertama itu percabangan if. Kita langsung masuk saja di sini. Untuk membuat percabangan if, saya pertama memasukkan tipe data integer dengan variabel angka sama dengan 10. Nah, di sini if jika angka lebih besar dari 5 maka akan mencetak angka lebih besar dari 5. Karena 10 variabel angka tadi 10 lebih besar dari 5, maka dia akan mencetak angka lebih besar dari 5. Dan juga saat program di running tampilannya akan seperti ini. Kemudian percabangan if else if sama juga dengan tadi. Di sini saya memasukkan variabel angka sama dengan 10. Dan sini if jika angka lebih besar dari 10 maka dia akan mencetak angka lebih besar dari 10. Begitupun juga dengan else if jika lain dari pilihan yang di atas lebih kecil variabelnya dari 10 maka dia akan mencetak angka lebih kecil dari 10. Kemudian sini else jika dari kedua pilihan sini tidak terpenuhi atau bilangannya sama 10 sama dengan 10 maka dia akan mencetak keluaran angka sama dengan 10. Kemudian kita masuk pada switch case dalam integer. Pertama itu ada public static void main. Kita gunakan untuk ini merupakan inti dari program agar program yang kita ketikkan di bawahnya ini akan dapat bisa berjalan. Kemudian scanner masukkan, ini merupakan tipe kelas. Kita gunakan ini agar saat kita ingin menginputkan bilangan bulat, kita dapat memilih pilihan itu. Untuk dapat menggunakan kelas scanner ini, kita mengimportnya terlebih dahulu. Di bawah package ini kita mengimportkannya import java.util.scanner. Nah, scanner system in berarti ini kita dapat menginputkan dari keyboard pengguna. Di sini kemudian saya tampilkan tampilkan program studi. Kemudian di sini saya mencetak sistem out line yaitu program studi. Kemudian di bawahnya juga ada masukan pilihan dari 1 sampai 4. Karena kita di sini menggunakan switch case dengan tipe data integer, maka di sini kita hanya bisa memasukkan bilangan bulat sederhana yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian di sini integer dengan variabel fill sama dengan masukkan .next int. Di sini berarti kita hanya bisa masukkan berupa bilangan bulat. Di sini ada case, di sini ada switch, di bawahnya switch, di sini ada case pertama. Jika kita memilih atau memasukkan pilihan nomor 1, maka dia akan mencetak teknik informatika. Kemudian juga jika kita memilih pilihan 2, dia akan memilih teknik pertambangan. Kemudian di bawah sistem out line ini ada tulisan break. Jika pilihan tersebut sudah terpenuhi, pada saat kita menginputkan pilihan misalnya nomor 2, maka dia akan berhenti selama
program tersebut terpenuhi. Namun jika tidak, maka di sini dia akan mencetak defaultnya. Jika pilihan yang kita masukkan dalam pasukan pilihan ini tidak terdapat dalam case-case yang kita buat di sini, maka dia di sini akan mencetak pilihan terakhir, yaitu pilihan Anda tidak ada. Oke, di sini saya sudah merunning programnya pada switch case integer. Jika kita menginputkan di sini berupa bilangan bulat sesuai persyaratan tadi, misalnya nomor 3, kemudian kita tekan enter, maka di sini masuk pilihan teknik mesin. Namun jika kita coba running ulang dulu, jika kita memilih pilihan program yang tidak terdapat dalam case-case di atas, misalnya di sini saya ketikkan nomor 5. Jika di sini kita memasukkan pilihan inputan nomor 5, kemudian kita tekan enter, maka dia akan masuk mencetak program pilihan Anda tidak ada. Oke, kemudian masuk pada switch case string. Dia ini hanya bisa memuat objek berupa kata atau kalimat. Di sini juga saya memakai sistem inputan oleh pengguna dari keyboard. Di sini scanner berupa, yaitu katanya berupa dari variabelnya, sama dengan new scanner system input. Kemudian di sini saya mencetak masukkan sebuah kata mobil, motor atau sepeda. Kemudian di sini string tipe datanya dengan variabel objek sama dengan kata dot next. Kemudian kita masuk pada switch-nya. Objek ini berupa variabel dari string tadi. Case-nya yaitu pilihan mobil dengan mencetak Anda memilih mobil. Sama dengan program tadi, switch case, jika kita memasukkan inputan yang tidak terdapat dalam case-case ini, maka dia akan memilih pilihan terakhir, yaitu pilihan tidak valid. Oke, coba kita akan running dulu. Oke, di sini saya sudah running. Bila saya menginputkan pilihan sepeda, maka di sini akan muncul pada pilihan case ketiga, yaitu Anda memilih sepeda. Jika kita menginputkan berupa pilihan yang salah, misalnya jalan kaki, maka dia akan memilih pilihan tidak valid, yang berarti defaultnya pada pilihan yang terakhir. Kemudian switch case char, dia di sini hanya bisa memuat sebuah karakter berupa huruf dan lain-lain juga. Hanya bisa memuat sebuah karakter ya. Di sini saya memakai juga sistem inputan dari scanner, dari kelas scanner. Untuk dapat menggunakan scanner ini kita harus mengimportnya terlebih dahulu. Import java.util.scanner. Di sini saya mengambil contoh kasus masukkan pilihan agama yang dianut, yaitu A ada Islam, B ada Kristen, dan juga C ada Hindu. Nah, switchnya di sini yaitu agama. Agama ini dari variabel char sama dengan karakter dot next titik char at 0. Sama seperti switch case sebelumnya, di sini kita hanya bisa menginputkan sebuah karakter. Itu hal yang membedakan dari integer dan juga string.
maka dia di sini akan mencetak pilihan sesuai yang kita inputkan. Di sini ada B, C, ada A dan ada A, B dan C. Oke, misalnya di sini kita masukkan pilihan pada case A, kemudian enter, maka di sini akan masuk atau mencetak pilihan agama Islam. Oke, kita masuk pada perulangan for. Di sini for integer i sama dengan 1, kemudian titik koma, i lebih kecil dari sama dengan 5, titik koma, kemudian i plus plus. Di sini dia akan mencetak nilai dari i. Nah, kita lihat pada hasil runningannya, kenapa di sini dia memulai mencetak dari 1 sampai 5. Nah, jika i kurang dari sama dengan 5, dia akan mencetak terus sampai nilai dari i tersebut sama dengan 5. Maka dia akan mulai di sini mencetak dari 1 sampai 5. Dia akan terus mencetak mengikuti nilai sama dengan 5. Maka dia akan memulai mencetak dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kenapa memulai 1? Maka dia akan memulai perurutan program dari 1 sampai 5. Oke, kemudian kita masuk pada perulangan while. Di sini ada kelas inputan scanner. Kemudian di sini tipe datanya integer, variabelnya angka, do while. Nah, do-nya ini system out print, masukkan angka negatif untuk berhenti. Angka ini merupakan variabelnya, yaitu sama dengan input.next int. Nah, jika angka lebih besar dari sama dengan 0, maka dia akan mencetak system out print line. Anda memasukkan angka titik 2. Di sini kita memasukkan angkanya, yaitu berupa variabel dari sini saat kita running program. Jika kita memasukkan angka non negatif atau bilangan angka positif, maka dia akan memulai program pada blok do while-nya, yaitu masukkan kembali angkanya, yaitu buka kurung, masukkan angka negatif untuk memberhentikan program. Di sini misalnya kita coba menginputkan angka non negatif atau angka positif, misalnya 10. Nah, maka dia akan kembali memulai program yang ada di awal atau mengulang program yang ada di awal. Tapi jika kita memasukkan bilangan negatif 10 kemudian enter, maka program tersebut akan berhenti dan mencetak pilihan sistem out print line, yaitu Anda telah berhenti. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.